Mitos atau fakta? Ini yang dilakukan kucing saat kita tidur. Siapa yang tidak mengenal hewan menggemaskan satu ini? Kucing merupakan hewan kesayangan banyak orang. Kucing juga menjadi peliharaan yang setia dan menggemaskan. Di dalam Islam sendiri, kucing termasuk hewan yang istimewa. Nabi Muhammad bahkan memiliki kucing yang sangat disayanginya, Muiza. Tidak jarang, saking cintanya kita pada kucing, hewan yang satu ini juga akan hidup dan tidur bersama kita. Yang tanpa kita tahu, ada banyak fakta dan mitos yang tidak terduga yang selama ini terjadi ketika kita tidur bersama kucing. Lantas, fakta apa saja itu? Berikut mitos atau fakta ini yang dilakukan kucing saat kita tidur. Yang pertama, kucing dapat menyerap energi negatif tubuh. Kucing diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, mulai dari menjadi hewan yang disayang oleh Rasulullah sampai ia memiliki kemampuan menyerap energi-energi negatif dalam diri manusia. Ketika kita tengah tidur, kemudian kucing ikut tidur di sekitar kita, tanpa kita duga ternyata hewan lucu satu ini tengah menyerap semua energi negatif, stres, dan lain sebagainya. Selama kita tidur, kucing akan menyerap energi negatif dalam tubuh kita. Sedangkan ketika kucing tidur, maka tubuhnya akan melepas energi negatif tersebut. Ketika kita stres, kucing pun akan mengambil lebih banyak waktu untuk melepaskan energi ini yang nantinya akan menjadi lemak dalam badan kucing. Satu ekor kucing pun dapat menyerap energi negatif beberapa orang. Namun, alangkah baiknya jika kamu memelihara lebih dari satu kucing ya. Betapa beruntungnya kita memiliki hewan yang satu ini. Maka kita pun harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kucing melindungi manusia di malam hari dari roh jahat. Memiliki hewan peliharaan adalah bentuk kebahagiaan tersendiri. Alasan seseorang memilih hewan juga bermacam-macam, seperti ingin menjadikan teman bermain atau sekedar untuk membantu menjaga keamanan rumah. Biasanya seseorang memilih hewan peliharaan yang memiliki tingkat keamanan yang lebih besar, dalam artian tidak mudah menyerang hingga menimbulkan kematian pada pemiliknya. Begitupun dengan seekor kucing. Dalam faktanya, kucing mendapatkan keistimewaan untuk melindungi pemiliknya dari roh jahat. Kucing juga melindungi kita di malam hari agar tidak ada roh jahat yang masuk ke dalam rumah sewaktu kita tidur. Itulah yang menjadi alasan mengapa kucing suka tidur di atas kasur bersama kita. Karena pada saat malam hari yang sepi dan gelap itu, para makhluk-makhluk gaib pasti tengah berkeliaran. Berbicara masalah hal gaib selalu identik dengan hal-hal yang mistis dan berhubungan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata seperti jin, iblis, setan, dan termasuk malaikat. Kalian pun pasti telah mengetahui bahwa bumi ini dihuni oleh berbagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menciptakan makhluknya dengan tujuan masing-masing, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling berhubungan di muka bumi. Kemudian ada pula malaikat dan jin serta setan berwujud gaib, yang tentunya memiliki masing-masing tujuan dan juga tugas tertentu. Namun, kita sebagai umat Islam tidak perlulah merasa takut dan lebih baik memasrahkan segalanya pada Allah Ta'ala, serta tetap berdoa. Yang ketiga, melindungi kita dari karma atau hutang di masa lalu. Kucing selalu datang pada kita dengan cara tiba-tiba. Tanpa kita duga, hewan lucu dan menggemaskan ini akan hadir melalui mimpi dan menjadi pertanda pada hal-hal yang terkadang kita telah lupa. Secara ilmiah pun telah diterangkan, kucing dan banyak hewan lain lebih sensitif daripada manusia terhadap suara, bau, dan perubahan tekanan atmosfer. Dan indera mereka yang meningkat memungkinkan mereka menangkap petunjuk akan hal-hal tertentu. Dalam Islam sendiri, ketika kucing mendekati kita menjadi pertanda bahwa sang pemilik mungkin kurang dalam menyedekahkan hartanya. Jika didekati kucing, bisa diartikan itu pertanda dari Allah yang mengingatkan kita tentang hakikat untuk memberi. Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita saja, melainkan ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan, seperti misalnya zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa menunaikan hal tersebut, tentu sebagai umat Islam kita belum menjalankan aturan wajib yang harus ditegakkan.
Bahkan dengan memelihara seekor kucing pun juga sudah masuk ke dalam amalan sedekah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, merasakan ancaman hal buruk dari luar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kucing merupakan hewan yang sensitif yang bisa merasakan ancaman yang datang dari luar kepada kita. Maka jangan heran jika ada seseorang sedang berkunjung atau bertamu, kucing dapat merasakan energi negatif di sekelilingnya. Jika tamu tersebut dinilai sebagai ancaman, maka kucing akan terus mengelilingi kita, dan jika melihat tingkah kucing seperti itu, hendaknya kita lebih waspada. Namun sebaliknya, apabila kucing mendekati tamu dan melihat sikap manjanya, maka itu pertanda bahwa kita masih aman-aman saja. Oleh sebab itu, jangan pernah menyakiti kucing karena sebenarnya apa yang dilakukannya tanpa kita sadari adalah bentuk terima kasih yang ia berikan. Namun kembali lagi, kita pun harus lebih percaya dengan segala yang telah Allah berikan, bukan kita mengabaikan kucing yang memiliki banyak kemampuan. Namun, jangan sampai kepercayaan kita pada apa yang kucing berikan membuat kita lupa bahwa Sang Pencipta memiliki kemampuan yang lebih besarnya. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kita menyakiti hewan lucu satu ini. Jika bertemu mereka di sekitar kita, akan lebih baik jika kita memberinya makan dan merawatnya dengan baik agar kita mendapatkan surga Allah Ta'ala nantinya. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari.